الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sampailah kita pada kajian inti yang ke-15 pada pagi hari ini. Kita Ustadz nanti akan membahas bab baru menika nggih, bab baru nggih, bab salat nggih. Bab salat, monggo ibu-ibu semua hadirin sekalian menyimak nggih dengan seksama karena ini adalah bab yang baru yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Sholahuddin Sirizar LCMA. Monggo Ustadz, waktu sepenuhnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Ibu-ibu sekalian, kita juga wajib bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa datang di sini berarti kita tergolong yang masih sehat. Meskipun rada flu-flu sithik ngoten nggih. Rada keju-keju sithik, tapi kita bisa sampai di sini ini kita terhitung sehat, alhamdulillah. Dan sesuai dengan rencana kita, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengadakan kajian rutin kita, mudah-mudahan membawa keberkahan dunia dan akhirat kita. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tidak terasa ternyata ini sudah pertemuan yang ke-15. Itu tentunya dikurangi dengan tema-tema khusus. Kita pernah mengkaji tentang udhiyah, itu khusus, itu tidak terhitung. Tapi yang kita hitung kajian rutin kita yang kita mulai secara berurutan, yaitu yang sudah 14 kali kita lakukan itu mengkaji tentang at-thaharah. Kita mulai dari apa itu thaharah, apa itu hukumnya berthaharah, apa itu keutamaannya berthaharah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang macam-macam air. Ada air yang suci,
dan bisa digunakan untuk bersuci. Ada air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ada air yang tercampur dengan najis. Kemudian kita juga sudah membahas najis itu apa saja atau yang termasuk najis itu juga kita sudah bahas. Kemudian kita juga sudah membahas tentang wudhu, dari hukumnya, keutamaannya, rukun-rukunnya yang disunahkan dalam wudhu, termasuk yang membatalkan wudhu. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tayamum, hukumnya, rukun-rukunnya, penyebab-penyebab kita boleh bertayamum, yang membatalkannya juga sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas tentang mandi wajib. Apa saja yang menyebabkan kita harus mandi, termasuk mengkaji tentang mandi-mandi yang disunahkan, rukun-rukunnya mandi, apa saja yang harus dilakukan ketika kita mandi wajib, itu juga sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas tentang adabu qadha'il hajah. Kalau kita mau ke belakang ke kamar mandi, apa yang hendaknya kita lakukan? Dari sejak sebelum melakukannya, ketika kita melakukannya, setelah kita melakukannya, itu juga sudah kita bahas. Dan yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang sunanul fitrah. Apa saja jenis-jenis kebersihan jasmani yang dianjurkan oleh agama kita. Maka untuk pertemuan hari ini kita akan memulai bab yang baru, yaitu babus sholat, bab yang berkaitan dengan sholat. Maka ini baru, maka sekedar pengantar dahulu. Dan saya sudah sedikit menuliskan di situ, kita bahas saja di sini insyaallah. Babnya tentang sholat. As-sholat. As-sholat itu tentunya bahasa Arab, dan secara umum orang-orang Arab itu memiliki makna. Jadi ketika menyebut sholat itu punya makna secara bahasa. Mungkin yang biasa kita pahami makna yang pertama itu. As-sholat itu artinya ad-doa, doa. Ini pengertian sholat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di situ saya sebutkan. Dari sahabat Abu Hurairah berkata, Rasul itu malah bersabda, idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila kalian diundang, maka hendaknya kalian datang. Ini berkaitan dengan kewajiban menghadiri undangan. Tapi Bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kewajiban menghadiri undangan ini nanti kajiannya, ini wajibnya wajib kifayah, fardu kifayah. Jadi kalau ada undangan mantenan gitu ya, itu yang diundang kok tidak datang semuanya, maka semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang sudah datang, ketika yang lainnya tidak datang, itu sudah tidak berdosa. Karena menghadiri undangan itu fardu wajib, tapi wajib kifayah. Itu pun juga ada syaratnya. Syarat wajibnya itu kapan dia diwajibkan menghadiri undangan? Ya kalau acaranya itu sesuai dengan syariat agama kita. Kalau acaranya bertolak belakang atau bertentangan, itu kewajibannya pun juga sudah hilang. Diundang tapi ternyata ada campur sari dan campur sarunya. Lah itu loh. Karena ada campur sarunya, lah itu enggak menghadiri enggak apa-apa. Karena apa? Campur saru ini tidak trep dengan agama kita.
Maka kalau ada undangan kok ternyata acaranya itu tidak sesuai dengan agama, maka kewajiban untuk menghadirinya itu juga hilang. Ini makna yang pertama. Fa in kana shaiman falyusalli. Lah kalau kita pas poso, nyunah Daud umpamanya begitu ya. Hari Jumat poso, hari Sabtu enggak puasa, hari Ahad poso, tapi kok untuk undangan mantenan gitu ya. Silakan datang, doakan saja, ya enggak perlu ikut makan enggak apa-apa. Tapi biasanya ibu-ibu sisan. Wa in kana muftiran falyut'im. Tapi kalau dia tidak berpuasa, selain doakan juga bisa ikut makan bersama-sama. Ini pentingnya menghadiri undangan. Meskipun kita puasa pun sebaiknya tetap menghadiri undangan. Jadi enggak perlu aku sedang poso ra teko, tidak. Lebih baik datang kalau memang dia tetap melanjutkan puasa, ya poso wae ra apa-apa. Aku baru nyenen kemis, mohon maaf ya, tidak makan hidangannya, sing penting doakan. Itu lebih baik daripada alasan poso kemudian tidak menghadiri undangan-undangan yang baik. Yang kedua, makna sholat itu memberi rahmat. Umpamanya kita ketika menyebut nama Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Allah, apakah Allah mendoakan Nabi? Sholat itu hanya sholat itu kan sholat yusolli sholatan. Kalau sallallahu, Allah bersolawat atas Nabi. Lah sholat ini artinya apa? Artinya kalau Allah itu yusolli ala Nabi, itu bukan Allah mendoakan Nabi. Lalu Allah mendoakan Nabi kepada siapa itu doanya? Artinya bukan mendoakan, tapi Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Jadi kalau ada disebut nama Rasul Nabi Muhammad sallallahu, itu semoga Allah memberinya rahmat. Itu maksudnya, bukan semoga Allah mendoakannya. Karena makna pertama tadi kan doa, tapi makna sholat yang kedua memberi rahmat. Makna yang ketiga memohonkan ampun. Jadi sholat itu juga bisa diartikan memohonkan ampun. Itu Bapak Ibu-ibu sekalian bisa kita baca di dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Huwa Allah, dialah Allah, alladzi yusalli alaikum, yang telah memberikan rahmat, bukan mendoakan, tapi memberi rahmat kepadamu. Wa malaikatuhu, berarti malaikat juga yusalli. Tapi yusallinya malaikat itu apa? Memohonkan ampun Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyukhrijakum minadz-dzulumat, agar kamu keluar dari zulumat, kegelapan, ilan nur, menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah Allah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kata as-salat itu punya makna doa. Salat berarti doa. Fal yusalli, kalau kamu puasa ya yusolli, doake saja ketika diundang. Tapi juga makna memberikan rahmat. Kalau Allah yusolli berarti Allah bukan mendoakan, tapi memberikan rahmat kepada Nabi, kepada kita semuanya. Lalu secara istilah, salat secara istilah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Nabi Muhammad itu tidak pernah memberikan definisi salat itu begini, tidak. Tapi Rasulullah itu mencontohkan, para sahabatku, saya mau mencontohkan salat dengan gerakan-gerakan, dengan bacaan-bacaan. Kemudian setelah Rasul mencontohkan kepada para sahabat, kemudian Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Lah dari situlah apa yang dicontohkan Rasul dilihat oleh para sahabat. Nanti keterangan-keterangan para sahabat itu ternyata bisa multi tafsir. Contoh,
Ini contoh aja ya. Kalau kita mengangkat tangan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita mengangkat tangan ketika takbir, takbiratul ihram umpamanya, itu posisi tangan itu bagaimana? Ada riwayat Rasul kalau mengangkat tangan itu hadwa mangkibaihi, dekat dengan pundaknya. Tapi ada riwayat Rasulullah itu kalau bertakbir hadwa udhunaihi, dekat dengan telinganya. Karena Rasul mencontohkan, kemudian para sahabat melihat, kemudian mereka bercerita, aku melihat Rasul kalau sholat itu begini-begini. Lah itu yang bener pundi niku. Ada riwayat Rasul kalau sholat itu tangannya dekat dengan pundak, tapi ada riwayat tangannya dekat dengan telinga. Dua-duanya ada hadisnya itu, sama-sama kuatnya, bisa dijadikan dasar hukum. Maka kemudian ada kajian yang menarik. Sahabat, mengapa kok komentar dekat dengan pundak, sementara yang lain Rasul kalau takbir kok tangannya dekat dengan telinga? Ya mungkin Rasulullah itu ketika takbir tangannya dekat kedua-duanya. Kalau begini nih dekat kemana Bu? Sebagian itu dekat ke pundak, ya benar karena dekat pundak. Tapi juga dekat ke telinga, benar. Berarti di antara tengah-tengah antara pundak dan telinga. Ini contoh. Jadi yang dikerjakan Rasul itu dilihat oleh para sahabat, mereka berkomentar lah. Komentarnya itu nanti bisa ditafsiri oleh para sahabat dan para ulama pun juga akan memberikan kajian-kajian. Ini contoh. Jadi Rasul nggak pernah menyampaikan posisi tangan begini-begini, tidak. Tapi Rasul memberikan contoh, para sahabat melihat, Rasul ketika takbir itu tangannya dekat dengan pundak. Tapi yang lainnya, Rasul ketika takbir tangannya dekat dengan telinga. Nah, berarti kalau kita al-jamu wa taufik, kita kompromikan dua dalil itu, ya berarti Rasul itu kalau takbir tangannya dekat ke pundak dan juga dekat ke telinga, di antara keduanya. Ini contoh tafsiran para ulama dengan apa yang ada di dalam hadis-hadis penjelas. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini tadi sebagai contoh. Nah, kemudian untuk menyederhanakan supaya orang-orang awam itu ngerti apa toh ibadah sholat itu, maka para ulama berdasarkan hadis-hadis yang mereka temukan tentang sholat, akhirnya mencoba untuk memberikan definisi, untuk memudahkan kita memahami apa toh jajane sholat itu. Ini salah satu definisinya itu. Aqwalun wa af'alun. Sholat itu sekumpulan terdiri dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan, atau ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir yang kita namakan dengan takbiratul ihram. Ihram itu ahrama yuhrimu, itu artinya mengharamkan, atau harrama yuharrimu, itu sama. Ahrama yuhrimu itu mengharamkan. Mengapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir itu mengharamkan selain sholat. Ibu-ibu makan, minum boleh, berbicara boleh kan? Tapi begitu Allahu Akbar sudah enggak boleh. Mau makan sudah enggak boleh, haram. Mau minum haram, mau berbicara haram. Maka takbirnya disebut takbiratul ihram, takbir untuk mengharamkan semua yang di luar sholat, yang asalnya boleh menjadi haram dilakukan. Maka disebut takbiratul ihram. Muhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Nanti ada hadis wa tahliluhat taslim, penghalalannya itu dengan salam. Artinya begitu assalamualaikum, yang haram tadi kembali halal. Mau ngobrol boleh, mau makan minum boleh, itu tahlilnya dengan salam. Jadi ibu-ibu, kalau kita berikhram itu, maka ibadah haji kan pakai pakaian ihram. Sama,
Ketika sudah pakai pakaian itu sudah diharamkan melakukan yang dilarang ketika ibadah haji. Nanti kalau sudah selesai hajinya tahallul. Tahallul dari kata halal. Penghalalannya apa? Tahallul, menggunting sebagian rambutnya itu menunjukkan dia sudah mulai tahallul. Setelah tahallul berarti yang sebelumnya diharamkan menjadi halal kembali, sama itu. Jadi dalam ibadah haji ada awalnya, ada akhirnya. Dalam salat pun juga diawali dengan takbir, namanya takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan tahlil, penghalalan, yaitu dengan salam. Itulah yang disebut dengan salat. Ma'an niyati, tentunya dengan niat. Karena la sawaba illa bin niyati. Tidak ada pahala kalau kita tidak berniat untuk mendapatkannya. Maka untuk mendapatkan pahala dalam salat, ma'an niyah, harus disertakan niat. Bisyaraitin makhsusatin, dengan persyaratan-persyaratan yang khusus. Maka nanti akan kita bahas juga syarat-syaratnya apa. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Contoh syarat wajib itu ya kalau udah dewasa, akalnya sempurna. Anak kecil baru umur 1 tahun 2 tahun belum memiliki syarat wajib, ora salat ora dosa. Nah kalau syarat sah itu kalau terpenuhi sholat itu sah. Contohnya apa? Wudu itu syarat sah. Kalau kita sholat khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam kok enggak wudu, menyengaja wis pokoknya rasa wudu, yang penting khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam, maka sholatnya dianggap tidak ada, tidak sah. Itulah pentingnya kita mempelajari ilmu sholat ini. Kalau Imam Al-Ghazali itu ibu-ibu mengatakan thalabul ilmi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tapi ada 2 bagian, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kapan fardunya ain? Yang kita ini diwajibkan atau kita itu diharamkan. Semua yang Allah haramkan untuk kita, semua Allah yang wajibkan untuk kita, itu kita wajib tahu ilmunya, ibu-ibu. Enggak boleh kita enggak tahu ilmunya. Contoh, Allah mewajibkan kita sholat, berarti kita semuanya wajib tahu ilmunya sholat. Nanti tidak ada urusan orang enggak sholat, aku enggak tahu ilmunya, ditolak oleh Allah. Itu sesuatu yang aku wajibkan, kalian harus tahu ilmunya. Sehingga ketika menjalankannya harus dengan cara yang benar. Itulah pentingnya kita belajar ilmu termasuk sholat. Termasuk yang diharamkan, umpamanya apa? Kita diharamkan untuk mengambil riba, itu haram. Maka setiap orang yang mau berdagang harus tahu apa itu riba. Jangan sampai nanti ketika berdagang ngambil riba, begitu kena di akhirat nanti ditanyai, mengapa kamu mengambil riba itu diharamkan? Aku enggak tahu Allah kalau itu haram, enggak ada alasan. Maka semua yang Allah wajibkan kepada kita, semua Allah yang haramkan kepada kita, itu kita semuanya wajib tahu ilmunya, sehingga kita nanti tidak tersesat. Lah di luar itu wajibnya wajib kifayah. Contohnya apa wajib kifayah? Mendalami ilmu, menjadi ulama, menjadi ahli fikih, menjadi ahli tafsir, itu fardu kifayah. Kalau sebagian umat Islam ada yang menjadi ulama, ahli tafsir, ahli fikih, mufti, maka gugurlah kewajiban itu atas yang lain. Tapi kalau umat Islam kabeh bodoh, ora mudeng ilmu hukum, apa itu ilmunya sholat, ranek sing mudeng ilmunya ibadah tidak ada yang tahu, itu semua umat Islam dosa. Maka ibu-ibu kita perlu berterima kasih kepada para ulama kita. Dengan keberadaan mereka kewajiban gugur. Tapi kalau nggak ada ulama kita, dosa semuanya kita ini. Karena itu bagian dari wajib, tapi fardu kifayah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Ini salah satu definisi untuk memudahkan kita. Oh, sholat itu adalah satu bentuk ibadah. Ketika Allah berfirman, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Bisa paham ibu-ibu? Wa aqimus sholata,
dan dirikanlah sholat. Nggak tentu artinya. Ibu-ibu dengan ayat itu bisa sholat enggak? Dengan ayat itu bisa sholat enggak dengan ayat itu? Wa aqimus sholat dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Dengan ayat itu apa kita bisa sholat? Tidak bisa. Lebih ya carane. Sehari berapa kali? Kemudian setiap sholatnya ada berapa rakaat? Yang dibaca apa? Gerakannya bagaimana? Lah itu semuanya nanti dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan belajar. Kalau ayatnya itu wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat itu wajib. Tapi carane piye, syaratnya piye, rukune piye, nah itu kita perlu belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti pelan-pelan kita akan bahas satu persatu. Umpamanya kita nanti akan membahas kedudukannya dulu dalam Islam ini hari ini nanti ini. Kemudian juga apa itu waktu-waktu sholat itu, khususnya sholat wajib itu kapan? Waktu-waktu dilarang itu kapan? Tempat-tempat yang dilarang untuk sholat itu apa saja toh? Kemudian ada azan, ada iqamah. Kemudian ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun-rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat, ada yang dimakruhkan dalam sholat, ada yang membatalkan sholat. Kita bahas semuanya satu persatu, tapi pelan-pelan. Nanti setelah itu ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Apa saja itu sholat-sholat sunnah itu nanti macam-macamnya akan kita bahas juga. Tapi pelan-pelan saja satu persatu. Maka ini nanti dibutuhkan pertemuan yang banyak ini untuk mengkaji sholat ini. Tapi mengapa kita perlu mengkaji secara detail? Saya sampaikan dulu kedudukan sholat di dalam Islam. Itu nanti kalau kita tahu kedudukannya, kita akan memahami mengapa kita penting untuk mendalami ilmu sholat itu dengan sebaik-baiknya. Supaya nanti kita tidak menyesal. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sholat merupakan salah satu rukun Islam. Islam itu dibangun atas 5 dasar, salah satunya wa iqamis sholat. Salah satu tiang agama, salah satu rukun dari agama itu sholat. Yang kedua, sholat adalah ibadah atau perbuatan yang pertama kali akan dihisap nanti hari kiamat. Bahkan kalau kita baca hadisnya itu, ibu-ibu sekalian berbahagia, nanti yang pertama kali dihisap apa? Sholatnya. Kalau sholatnya sudah beres, semuanya dianggap beres. Bu, kalau sholat kita itu beres, sempurna, semuanya usah enggak ditekoki lagi sama Allah. Kalau sholat kita sempurna. Tapi kalau sholat wajib kita enggak sempurna, Allah bertanya nanti, hamba-hambaku ada sholat-sholat sunnah tidak? Dia mengerjakan sholat-sholat tatawu tidak? Kalau mengerjakan itu gemblokno sing neng wajib. Kalau wajibnya ada kekurangan, salah satu fungsi sholat sunnah untuk apa? Untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita. Setelah itu amal dilihat dari itu. Sholatnya sempurna berarti semuanya sempurna. Maka tidak aneh kalau Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau sholatnya beres, pasti dia jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang jauh dari perbuatan keji dan mungkar berarti orang yang selalu taat dengan aturan Allah. Orang yang selalu taat itu namanya apa, Bu? Orang yang bertakwa. Apa tuh artinya takwa? Al-imtithalu bi awamirillah wal kafu an nawahihi. Takwa itu prinsipnya taat. Selalu melaksanakan perintahnya dan selalu meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan Allah berarti orang yang taat. Orang yang taat itu jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat. Coba ketika kita bertanya tentang ibadah puasa, apa tujuan Allah mewajibkan kita puasa? La'allakum tatakun, sama
supaya kamu menjadi orang yang takwa. Takwa itu taat. Jadi kalau puasa kita, sholat kita tidak menjadikan kita taat, berarti sholat kita urung beres. Kalau kita sudah puasa tapi kita belum taat kepada Allah, berarti puasa kita belum beres. Ibadah haji, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali apa? Surga. Sahabat bertanya, wa ma birruha ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kemabrurannya itu bagaimana wahai Rasul? Rasul menjawab, tibul kalam wa i'ta'ut ta'am. Ucapannya baik, nyah-nyoh. Orang yang nyah-nyoh suka berderma dan ucapan yang keluar dari mulutnya selalu kebaikan-kebaikan yang menjadikan Allah ridha, berarti dia orang yang taat. Jadi ternyata ibu-ibu, semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, ini tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang taat. Orang taat itu orang yang bertakwa. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah dari kalian siapa? Yang paling takwa, artinya paling taat kepada Allah. Maka kalau sholat kita nanti beres, insya Allah akan menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih banyak berbuat maksiat, banyak berbuat keji dan mungkar, berarti sholat kita belum beres. Itu kuncinya di situ. Maka mari kita bereskan sholat kita, insya Allah kita akan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang ketiga di situ, salat adalah bentuk ibadah yang paling utama. Disebutkan wala dzikrullahi akbar ini. Dan sesungguhnya mengingat Allah yaitu dengan salat itu adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain. Mengapa saya katakan salat itu ibadah yang paling utama? Karena ibu-ibu, kalau kita berbicara tentang puasa, Allah kirim malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi. Katakan kepada Muhammad, umatku diwajibkan puasa. Ketika Allah mewajibkan ibadah haji sama, kirim malaikat Jibril. Sampaikan wahyuku bahwa kalian diwajibkan untuk beribadah haji. Zakat pun demikian. Tapi untuk sholat Allah enggak perintahkan Jibril. Allah panggil Jibril mengawal Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha. Untuk apa? Untuk menerima wahyu dari Allah. Beda ini. Jadi dilihat dari modelnya itu udah beda. Yang lain Allah cukup kirim malaikat Jibril menyampaikan perintah. Tapi untuk sholat Allah panggil ke Sidratil Muntaha untuk menerima langsung perintah dari Allah. Ini kira-kira itu kalau di sekolahan, umpamanya kepala sekolah kepengen sesuatu dari muridnya, paling titip lewat wali kelas. Ini sampaikan kepada anak itu, sampaikan. Tapi kalau sampai kepala sekolahnya manggil, tolong anak itu bawa langsung ke saya, menghadap langsung, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Nggak mungkin cuma sekedar biasa. Itulah sholat. Jadi dari cara penyampaian apa itu perintahnya saja sudah berbeda. Itu bisa dilihat betapa apa itu utamanya ibadah sholat. Yang kedua, mengapa paling utama? Ibadah sholat ini ibadah yang tidak tergantikan. Coba kalau kita lihat, kalau kita berpuasa sudah jompo, bisa diganti dengan membayar fidyah. Ibadah bahkan zakat puasa kita, zakat dan haji kita, kalau jenengan hartanya tidak mencapai nisab. Nisab itu batas minimal zakat. Pinten Bu nisabnya Bu? 20 dinar atau 20 mithqal. 1 mithqal berapa? 4/4 gram emas 24 karat. Berarti nisabnya itu 20 ping 4 seprapat gram. 20 ping 4 80 apa itu seprapat ping 20 85 gram emas 24 karat. Sekarang berapa Bu 1 gram?
1 juta saya mau beli sekilo kalau begitu. 2 juta sekarang ini dah. 2 juta ini. Regane 1 juta murah banget tak tuku 2 kilo sisan. 1 gramnya itu sekarang 2 juta loh Bu, sekitar itu. Nek 2 juta berarti 85 ping loro. 170 yuto. Jenengan nek saiki punya duit 150 yuto sudah wajib zakat belum? Belum. Tapi kalau jenengan mau infak sedekah pahalanya besar, tapi belum punya kewajiban zakat. Lah nek gur duwe duit 100 yuto ke bawah ambabnya, itu enggak zakat ya ora dosa. Kenapa? Karena belum ada kewajiban zakat. Itu zakat. Apalagi ibadah haji. Ibadah haji itu Bu, ibadah yang murah seperti sholat sebenarnya. Gratis, rambayar. Ya nek sholat kita butuh sarung, butuh rukuh. Kalau haji butuh pakaian ihram, itu saja. Tapi yang menjadi masalah jenengan itu tiang Indonesia. Teng Mekah itu adoh. Nah orang Mekah ketika haji tinggal beli pakaian ihram, hari tarwiyah datang ke Mina, nanti besok paginya berangkat ke Arafah, nginep semalam di Arafah, sampai sore gitu ya, nginep semalam, sorenya nanti pergi ke Muzdalifah, nginep lagi di Muzdalifah, paginya sudah lempar jumrah, habis itu tawaf, kemudian sa'i, selesai ibadah hajinya. Ya cuman kesel karena perjalanannya jauh, berbeda dengan sholat, tapi gratis. Tapi yang dari Indonesia sing mahal apa? Tiket pesawat pulang pergi. Nginep neng hotel sesasi. Lah nek sedina 500.000. Sesasi ya ping 30 wae kan 15 juta itu untuk hotel. Pesawate. Nah, itu yang bikin yang bikin mahal itu ongkosnya. Kalau ibadah hajinya itu murah. Itu. Tapi ketika kita tidak mampu beribadah haji, selesai. Ada kita ibu-ibu tidak punya kemampuan beli tiket pesawat, tidak punya kemampuan untuk nginep membayar hotel di Mekah selama 1 bulan, butuh kalau tahun ini, kalau dari embarkasi Solo itu sekitar tahun ini ya, itu per orangnya sekitar 55 juta. Randuwe det semono kuwi. Ya berarti sampai kita meninggal, insya Allah meskipun tidak beribadah haji, Islam kita tetap sempurna. Itulah ibadah-ibadah itu tergantikan, bahkan terhapus kalau kita tidak punya kemampuan. Tapi kalau sholat nggak ada, sholat itu kalau kita udah wajib Bu, itu nek ora kangelan, itu ya bukan diganti, tidak. Nek rasa ngadeg linggih nggak bisa, ya berbaring, bergerak nggak bisa, umi raiso nganggo isyarat wae. Selama akal masih ada, masih mudeng, itu masih punya kewajiban sholat. Tidak terhapus sholat itu. Satu-satunya ibadah yang tidak tergantikan adalah ibadah sholat ini. Yang paling penting di dalam agama kita. Bahkan disebutkan kalau sholatnya beres, maka semuanya akan dianggap beres oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan dari ibadah sholat yang nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin butuh bertahun-tahun nanti, tapi nggak apa-apa. Kita kaji secara mendalam dengan dalil-dalilnya sehingga mudah-mudahan nanti kalau kita sudah belajar ilmu sholat itu, kualitas ibadah sholat kita akan semakin baik, semakin meningkat, semakin sempurna. Tapi ingat ibu-ibu, sholat itu bagian ibadah mahdhah, ibadah murni. Mengapa disebut ibadah murni Bu? Karena sholat itu kepentingannya hanya untuk akhirat, nggak ada unsur dunia Bu. Semakin sempurna sholatnya, semakin besar pahalanya, semakin tinggi surga kita nanti. Nggak ada hubungannya dengan kekayaan. Semakin rajin sholatnya semakin kaya, nggak ada hubungannya. Nanti malah ada orang rajin sholatnya, kaya-kaya ngambek nanti. Aku wis rajin sholat, sugih-sugih, wis bar aku neng ngono, tidak berguna karena salah. Sholat itu tidak untuk cari kekayaan, tidak untuk cari jabatan. Sholat itu cari pahala, cari surga. Maka kalau cara niat sholatnya udah salah, nanti begitu. Bu, lihat yang paling kaya neng Indonesia, do sholat para kuwi. Sinten sing paling kaya niku? Contohnya ya Mas Hartono, Pak Hartono, sing gadah Hartono Mall niku lho. Yang punya BCA, punya Jaro itu kan orangnya satu itu.
duitnya 400 triliun. Nate sholat, ora tau sholat tuh, sugih rame. Artinya apa? Sholat itu nggak ada kunci sugih sholat, bukan. Semakin sempurna sholatnya, nanti semakin banyak tumpuan pahala kita. Maka ibu-ibu jangan khawatir, aku sholat kok ya jek diuji Allah, ra sugih-sugih, ya jek sakit-sakitan. Karena memang sholat itu bukan untuk dunia, benar-benar untuk urusan akhirat kita. Jadi jangan sampai khawatir. Kalau kita sholatnya sempurna, meskipun ekonomi tetap susah gitu ya, sakit-sakitan, tapi tetap kuat sholatnya, tetap kuat ibadahnya, itu semakin besar nanti pahala kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan bisa di surga bersama Rasul, di surga yang paling tinggi. Kata ya Bu, itulah mengapa kami sebut ibadah sholat itu ibadah yang paling penting di dalam agama kita. Sekarang ibu-ibu masuk ke hukum sholat. Waktunya masih ada sedikit. Ya, sedikit saja. Oke. Hukum sholat. Saya sebutkan di sini ada 2. Ini artinya sholat yang menghasilkan pahala, Bu. Kalau sholat itu dimakruhkan, diharamkan ya berarti sholat malah tidak bagus. Maka ini sholat yang berpahala. Sholat yang menghasilkan pahala itu ada 2 macam. Ada sholat wajib atau sholat fardu, seperti sholat 5 waktu. Ada sholat yang sunnah atau disebut dengan tatawu. Itu sholat yang sunnah. Sholat tatawu atau sholat sunnah itu ada 2 macam juga. Ada sholat mutlak, ada sholat muqayyad. Sholat mutlak itu seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah ada seseorang melihat Abu Dzar Al-Ghifari sholat di Damaskus. Habis sholatnya panjang sekali, rakaatnya banyak sekali. Kok ora rampung-rampung toh iki? Maka Ahnaf, namanya Al-Ahnaf ini bertanya, jenengan tadi sholatnya pirang rakaat? Ganjil napa genep kok akeh men? Maka jawabannya apa? Kalau saya tidak tahu jumlahnya atau genap dan ganjilnya, Allah Maha tahu. Loh kalau jenengan begitu, saya pernah mendengar kekasih saya yaitu Rasulullah. Kemudian sahabat tadi menangis. Mulai lagi, saya pernah mendengar kekasih saya Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik kalian itu adalah yang paling banyak sujudnya. Maka perbanyaklah kalian sujud. Untuk memperbanyak sujud. Maka itu nanti disebut sholatnya sholat mutlak. Tapi sholat mutlak itu ibu-ibu, kalau kita muqayyadnya sudah beres, monggo ditambah yang mutlak. Kalau sholat muqayyad itu apa? Sholat yang sudah dituntunkan. Jumlah rakaatnya, waktu-waktunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tatawu yang muqayyad nanti yang paling banyak kita kaji juga. Ada yang rawatib. Apa rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Itu pun nanti juga ada 2 jenisnya. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Ada 2 jenis lagi, ada yang mu'akadah, ada yang ghairu mu'akadah. Apa itu? Besok akan kita bahas secara lebih detail lagi. Ini hanya pembukaan saja. Kemudian ghairu rawatib, sholat sunnah yang tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan sholat wajib. Tidak berkaitan dengan sholat wajib. Nah, sholat rawatib contohnya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ini kaitannya dengan mau zuhur, setelah zuhur ada kesunahan. Tapi kalau ghairu rawatib enggak ada kaitannya dengan sholat wajib. Contohnya apa? Sholat tahiyatul masjid, Bu, atau sholat wudu, itu enggak ada hubungannya dengan sholat wajib. Jenengan kalau mau masuk masjid, kapanpun masuk masjid, disunahkan sholat 2 rakaat. Jenengan kapanpun berwudu, disunahkan untuk wudu. Jenengan ke belakang ambil air wudu, ada kesunahan wudu. Apa itu sholat wudu? 2 rakaat. Ada cerita Nabi Muhammad memanggil Bilal bin Rabah, muadzin beliau.
Wahai Bilal, saya mau tanya, semalam kok saya mendengar terompah suara sendalmu, itu kok naik surga bersama saya. Kamu kok, saya mimpi dari malam itu, kamu berada di surga bersama saya. Saya dengar suara terompahmu, suara sendalmu. Janjane yang paling kamu harapkan pahalanya dari Allah di dunia itu apa? Apa jawaban Bilal? Wahai Rasul, tidak ada yang selalu saya harapkan pahalanya dari Allah selain dari saya selalu berwudu kapanpun itu. Jadi sahabat Bilal itu nggak punya wudu, Bu. Jadi kalau batal langsung ambil air wudunya. Barkui sholat seperti yang engkau perintahkan. Beliau sholat 2 rakaat. Nanti naik ngentut umpamanya gitu, ambil air wudu lagi. Kemudian setelah itu salat lagi. Ternyata itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Itulah yang ternyata menghantarkan beliau surganya di dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan salah tafsir. Nek ngono rasa salat wajib, yang penting salat wudu. Enggak. Bilal yang salat wudu yang sunnah saja selalu melakukan, mestine salat wajibe ra enek sing keri. Kan gitu toh. Sing sunnah aja rajin kok mosok wajibe bolong. Enggak mungkin. Itu harus dipahami, berarti sholat wajibnya masih sudah beres. Bahkan yang sunnah-sunnah pun beliau beres. Itu contohnya. Jadi sholat tahiyatul masjid, sholat wudhu itu termasuk yang ghairu rawatib, nggak ada kaitannya dengan sholat wajib. Maka setiap kita wudhu silahkan sholat 2 rakaat, ada pahalanya. Ngentut wudhu dapat rakaat. Oh nanti banyak sholat banyak pahalanya. Nah, itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Itu contoh salat yang ghairu ar-rawatib. Sekarang yang terakhir, hukum meninggalkan. Nah, sekarang penting ini. Apa hukum bagi orang yang meninggalkan kewajiban salat? Sudah diwajibkan tapi dia tidak mau melakukannya. Keluar dari agama napa mboten, Bu? Para ulama sepakat tidak ada yang berbeda. Kalau ada seorang muslim sudah wajib sholat, tapi dia dengan sengaja tidak ada udzur sama sekali, menolak syariat sholat. Apa itu sholat? Gah, saya tentang itu. Anaknya mau sholat, rasa dadak sholat barang. Artinya dia itu penentang syariat sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat dengan menentang syariatnya ini, para ulama sepakat dia sudah berada di luar Islam. Dia bukan muslim lagi. Menolak syariat sholat, menentang sholat. Apa itu sholat? Enggak, kan itu. Saya tentang itu. Bojone mau sholat, rasa dadak sholat ranek gunane, ra nambah kaya. Itu berarti orang yang menolak syariat sholat itu udah keluar dari agama. Tapi untuk yang kedua, nek dia tidak menolak syariatnya, tapi hawa nafsunya sok-sok itu gede. Kadang-kadang dia kalah dengan hawa nafsunya sehingga sholatnya bolong-bolong. Wah, pas lagi semangat sholat, pas lagi males lagi mengambek sholatnya. Tapi tahu, waduh aku dosa iki ra sholat. Tahu dia menyadari karena dia meninggalkan sholat dosa. Tapi ya sok-sok sholat, sok-sok ninggalke. Lah nek orang ngoten niku keluar agama napa mboten? Artinya bukan menolak syariatnya, tapi kadang-kadang karena malas. Karena itu tadi, tapi dia menyadari, waduh aku mambengi dosa aku ora salat itu. Beristighfar kepada Allah, tapi sesok neh ngono kuwi. Lagi keluar dari agama enggak? Menurut Imam Ahmad bin Hambal, ngono kuwi ya keluar dari agama. Dalilnya ini. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salat. Sesungguhnya pembeda antara kesyirikan dan kekafiran dengan kita itu apa? Meninggalkan sholat. Wes pokoknya nek ninggalke sholat fakot kafar, berarti dia kufur. Apapun alasannya, mau menolak syariat, mau bermalas-malasan, pokoknya nek ora sholat kufur. Ini Imam Ahmad bin Hambal menggunakan hadis itu. Ada hadis yang kedua, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Perjanjian antara kami yaitu Allah dengan mereka hamba Allah adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalnya berarti telah kufur. Artinya Allah sudah tidak berjanji lagi kepada orang yang tidak sholat.
Tapi Allah menjanjikan yang sholat surga. Tapi kalau yang sholat tidak dijanjikan Allah, itu yang dijadikan dasar. Menurut Imam Ahmad. Yang kedua, pendapat mayoritas ulama. Kalau tadi Imam Ahmad saja ya. Sekarang pendapat mayoritas ulama. Kalau dia tidak menolak syariat Allah, tapi kadang-kadang karena kemalasannya itu bolong-bolong sholatnya, sok-sok sholat datnyeng gitu ya. Jadi yang menyadari, waduh aku dosa iki ra sholat mau. Dosa, tapi dia sering melakukan lagi, ninggalke lagi. Dia tidak menolak syariatnya. Bahkan dia menyadari itu dosa, tapi diulang-ulang. Menurut mayoritas ulama, mereka itu masih disebut muslim tapi fasik. Muslim yang dosanya besar, tapi tetap muslim. Dasarnya apa? Tidak kalah kuatnya. Lihat surah An-Nisa ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah. Tapi Allah mengampuni dosa selain itu. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kalau ada orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Tapi seorang sholat, tapi imannya tidak terkontaminasi, tidak terkotori dengan kesyirikan, dia tetap muslim. Tetap seorang yang beriman. Tapi dosa, meninggalkan sholat itu dosa gede. Tapi dia tetap muslim. Karena apa? Karena masih ada harapan diampuni. Selain dosa syirik itu ada harapan. Sholat kan bukan dosa syirik toh. Maka masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Ditambahkan hadis. Intinya di dalam hadis ini, kalau orang sholat 5 waktu beres, Allah menjanjikannya masuk surga. Tapi kalau orang itu sholat 5 waktunya tidak beres, Allah tidak menjanjikan. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengadabnya. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Masih ada harapan diampuni tidak? Masih ada. Kalau masih ada harapan diampuni, berarti dia muslim atau kafir? Kalau kafir, gak ada harapan diampuni, kekal di dalam neraka. Tapi ketika seseorang itu masih ada harapan untuk diampuni, berarti dia muslim. Tapi jangan nyepeleke Bu, soalnya ngerti ilmunya, wes nek ngono tak bolong-bolong sisan salate, sing penting kan muslim. Lah ingat, perhatian yang terakhir saya ini. Ini perhatian ini. Yang terakhir. Catatannya ini. Dua hadis yang terakhir itu. Namun tetap harus diperhatikan bahwa satu hari di neraka itu ibu-ibu sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di dunia ini di akhirat itu seperti hitungan hari kamu, 1000 hari kamu di 1000 tahun kamu di dunia. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Ibu-ibu ada yang sudah 100 tahun umurnya. Lagi satu hari neng akhirat itu 1000 tahun. Jenengan kalau gara-gara tidak sholat masuk neraka sedino. Berarti pinten niku? 1000 tahun. Tapi ada harapan nggak diampuni? Ada. Itu. Bahkan itu yang terakhir itu. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Ini fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Di hari di mana ukurannya itu 50.000 tahun. Satu hari bahkan dalam riwayat yang lain ditegaskan 50.000 tahun. Nek setengah dino neng neraka berarti 20.000 tahun. Ini ya ada harapan untuk diampuni karena dia muslim. Maka ketika kita tahu orang yang bermalas-malasan itu tetap muslim, harapan diampuni ada. Tapi ingat, dosa yang gede itu bisa menjadikan kita masuk nek neraka. Nek gur sedina rong dina ning neraka, setengah dina ning neraka wis 100 tahun iki nanti.
Nah itu maka kita tetap berusaha untuk sholatnya beres dan mudah-mudahan tidak nyemplung neng rokok. Maka kalau ada saudara kita, orang tua kita yang sok-sok sholat, sok-sok tidak, kita tetap wajib untuk memperbanyak doa untuk meringankan dosa-dosanya. Tapi selama mereka tidak menolak syariatnya, insya Allah harapan masuk surga itu ada. Dan mereka masih pantas untuk didoakan, pantas untuk disolatkan. Kecuali yang menolak syariat tadi, itu enggak pantas. Dia sudah keluar dari agama, enggak perlu disolatkan lagi. Tapi keseng solatnya bolong-bolong tadi, masih pantas untuk didoakan, karena harapan masuk surga masih ada. Betul ya Bu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya kembalikan kepada yang membawa acara. Saya manut mau ada tanya jawab, semenit, 2 menit, 1/2 jam siap. Monggo. Hadirin yang berbahagia, matur nuwun Ustadz sudah dipaparkan panjang lebar tentang sholat. Untuk selanjutnya kami tawarkan kepada panjenengan semua melalui tanya jawab nggih. Ini nanti sampai 10:30 ya Ustadz. Oke, siap. Masih ada waktu 15 menit Ibu, monggo dimanfaatkan. Siapa yang mau bertanya? Depan, kanan, kiri, belakang, monggo Ibu. Maju, monggo. Maju, monggo Ibu. Saged maju. Niki betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ya hubungannya dengan sholat. Ketika sholat duhur itu kadang-kadang itu kok posisi kan agak ngantuk gitu Ustaz ya. Itu mungkin kan sebelumnya sholat sunnah gitu ya. Habis itu sholat duhur. Nah itu 2 rakaat itu udah salam. Nah, itu kita mengulangi apa menambah 2 rakaat Ustaz? Terima kasih. Tadi salat duhur tadi nggih. Salat duhur. Baru 2 rakaat salam. Langsung dijawab Ustadz. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Allah itu Maha tahu. Allamun, Maha tahu. Maka ibu-ibu, tidak hanya kita, ternyata Rasulullah itu di dalam hadis-hadis juga pernah mengalami lupa ketika sholat. Kita contohkan, suatu saat Rasulullah itu sholat duhur atau asar dalam riwayat, pokoknya sholat 4 rakaat. Kemudian baru 2 rakaat Rasul salam, persis tadi pertanyaan tadi. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Maka ada sahabat namanya Dzul-Yadain. Padahal di belakang Rasul waktu itu ada Abu Bakar, ada Umar. Tapi beliau berdua itu kira-kira arep teko itu rada isin. Aku arep teko itu isin kira-kira gitu. Tapi Dzul-Yadain ini tadi berani. Rasul, ada apa? Jenengan tadi mengkorsor salat. Napa aturan salat niki rakaat salat sampun digantos. Loh kenapa toh? Tadi saya melihat Rasul baru 2 rakaat. Kok sudah salam? Rasul tanya, "Hei sahabat-sahabatku, benar aku baru 2 rakaat." "Benar wahai Rasulullah, kita tadi baru 2 rakaat." Apa yang dilakukan Rasul? Rasul berdiri kembali, melanjutkan sholat 2 rakaat, kemudian ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Itu yang Rasul lakukan. Jadi waktu itu sudah sempat ngobrol bahkan, benar iki, saya tadi baru 2 rakaat. Benar Rasul, jenengan tadi baru 2 rakaat. Maka Rasul langsung berdiri, diikuti oleh para sahabatnya, nambah 2 rakaat, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian Rasulullah salam. Maka kalau jenengan seperti itu, sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Lah, aku mau kita baru 2 kali kan gitu, 2 rakaat. Baru ingat kok salam, ya sudah
lanjutkan 2 rakaat. Kemudian tadi sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Kecuali kalau jarak udah jauh, jenengan sholat isya, lah ingate baru sekarang, lah aku mau sholat isya baru 2, nek umpamane ngoten niku, yaitu sekarang langsung ambil air wudhu, sholat isya sempurna 4 rakaat. Tapi kalau masih nyambung tadi tidak jauh waktunya, tinggal nambahkan rakaatnya yang kurang, nanti sebelum salam kita tutup dengan sujud sahwi 2 kali. Ngoten? Itu ada pernah dilakukan, pernah terjadi pada Rasul. Hikmahnya apa? Hikmahnya kalau Rasul tidak pernah lupa, sing berat nanti umatnya nanti. Engko nek awake dhewe lupa piye iki nggo? Salatnya piye ora mudeng. Maka ternyata karena salat itu juga untuk semua umatnya, Rasul pun diberikan oleh Allah kelupaan tadi. Sehingga ketika Rasul lupa, Rasul bisa memberikan caranya bagaimana mengatasinya, dan itu ternyata untuk kita umatnya itu bisa dilakukan. Ngoten nggih? Demikian tadi jawaban dari Ustadz, ya Ibu. Monggo ingkang badhe monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Badhe tanglet tentang sholat fajar. Waktu sholat fajar itu harus sesudah adzan subuh, atau kita kalau mungkin gini, bangunnya agak kesiangan sedikit gitu, terus mau ke masjid juga sudah komat, sudah ketinggalan, kita lebih baik langsung ke masjid atau kita sholat di rumah tapi mengerjakan sholat fajar. Begitu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir nggih. Nanti yang lainnya kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Sholat fajar sesuai dengan namanya, sholatul fajri, yaitu sholat yang dilakukan ketika fajarnya sudah datang. Karena kalau belum fajar namanya apa? Masih malam. Kalau dengan sholat sebelum fajar berarti sholatnya sholat malam. Maka mengapa disebut sholat fajar? Karena sholat itu dilakukan setelah fajar itu datang. Tapi fajar itu ada 2 macam. Fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib itu nek tanda-tandanya itu padangnya itu munggah padang, tapi samping kanan kirinya, kalau ufuk timur mana ini, timur mereka ya, umpamanya di ufuk timur sana, di subuh-subuh itu cahayanya padang itu munggah tok, tapi samping kanan kirinya masih gelap, itu masih fajar kadzib. Fajar sodik itu kapan? Ketika sinarnya itu sudah melebar. Jadi kalau posisinya ufuk itu bagian kanan kirinya juga sudah mulai terang. Terangnya itu merata. Itu namanya fajar sodik. Angel napa angel? Untuk mendeteksi angel. Maka ada cara mudah. Maka ada istilah, dengan ilmu pengetahuan semuanya menjadi lebih mudah, yaitu dengan ilmu hisab. Jenengan kalau pakai almanak itu ilmu hisab. Nek poso kita juga pakai ilmu yang sama, Muhammadiyah itu pakai ilmu hisab. Sholat juga pakai ilmu hisab itu. Kalau hari ini umpamanya dengan ilmu hisab kita cek hari ini. Hari ini subuh jam 4:26, tapi Muhammadiyah ditambah 8 menit. Muhammadiyah menambah 8 menit kurang lebih. Kemudian ini berarti kira-kira anggap saja 4:30 sudah terbit fajar. Lah itu berarti sudah masuk waktu sholat fajar. Tapi ingat, ada masjid yang adzan sekali, ada masjid yang adzan 2 kali, Bu. Tadi yang bertanya tadi, di masjidnya adzannya sekali apa 2 kali? Sekali. Kalau sekali aman, sing penting bar adzan.
Tapi kalau ada dua adzan, adzan yang pertama itu belum waktu fajar. Biasanya 1 jam sebelum datangnya subuh. Kalau jenengan di Mekah itu bahkan 2 jam. Sebelum datangnya fajar itu 2 jam diadzani. Lah Rasul sabda, adzan yang pertama itu kamu masih bisa sahur, kamu masih bisa qiyamul lail sampai nanti datangnya adzan siapa itu? Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Rasul itu dulu di Madinah, Bu. Nek subuh itu adzannya ada 2. Yang pertama kurang lebih anggap saja 1 jam sebelum datangnya fajar itu adzannya Bilal bin Rabah. Yang kedua setelah datang waktu fajar itu adzannya Abdullah bin Umi Maktum. Maka dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, ketika ketika Bilal adzan, kamu masih bisa makan sahur, kamu masih bisa qiyamul lail sampai datangnya adzan Abdullah bin Umi Maktum, yaitu masuk waktu subuh, fajar sotiknya sudah datang. Itu sholat fajar. Sekarang pertanyaannya, lah nek awake dhewe tangibane wis qomat, nek arep ngejar ke masjid ora entuk sholat fajar, tapi nek sholat fajar engko ora entuk sholat, ora iso sholat di masjid, mana yang lebih utama? Yang lebih utama sebenarnya mengejar yang wajib. Itu nomor 1. Kejar yang wajib, sholat subuhnya. Meskipun hari itu kita tidak sholat fajar, itu yang lebih baik. Tetap sholat subuh berjamaah. Tapi ada cara yang lain. Kalau di tempat saya sana ada masjid sing adzane dhisik, adzane keri, Bu. Saya itu punya daerah masjid itu. Nek neng kene iki salate wis rampung, nek rono engko kira-kira dilongkas agi qomat. Lah nek ngoten wonten cara, Bu. Lah ini kalau neng masjid kene iki engko wis qomat, lah ini nek neng masjid kono urung. Wes tak salat fajar neng omah, nanti ke masjid yang rada keri kuwi, itu bisa. Itu carane ngoten niku. Tapi kalau masjid gor siji niku nek wis dikomati ada dalilnya. Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau sudah diikomati salat, tidak ada salat lagi kecuali salat wajib yang diikomati tadi. Maka kalau kita salat sunnah, batalkan apa mboten? Ada ijtihad para ulama ngeten. Kalau kita belum dapat 1 rakaat, batalke. Tapi kalau sudah dapat 1 rakaat, lanjutkan tapi dengan cara yang ringan. Bukan tidak tumakninah, tetap tumakninah tapi ringan. Batasnya ngeten, Bu. Allahu Akbar. Baru membaca Al-Fatihah kok ada qomat. Batalkan sholat kita. Tapi kalau kita sudah Sami Allahu liman hamidah, sudah iktidal kok diikomati, lanjutkan sholat, tambahkan rakaat kedua yang ringan-ringan saja tapi menjaga tumakninah. Begitu salam kita ngejar sholat wajib itu caranya ngoten niku. Tapi kalau kita tadi belum rukuk wis dikomati, maka kita batalkan sholat kita untuk sholat itu. Memang ada, Bu, kasus, Bu, ada kasus. Ini terakhir, ada kasus. Ketika Rasulullah sholat subuh, para sahabat berjamaah, ada seorang sahabat itu minggir sholat 2 rakaat. Maka Rasul tanya, kamu sholat apa itu? Sahabat tadi menjawab, wahai Rasul, ini sholat yang sebenarnya biasanya saya lakukan sebelum subuh. Tapi karena saya tadi ada udzur, saya lakukan sekarang. Apa reaksi Rasulullah? Rasul diam. Diam itu menyuruh juga tidak, tapi menolak juga tidak. Maka sebagian ulama kemudian punya fatwa, umpamanya kita terbiasa sholat fajar, mendino sholat fajar, tidak pernah meninggalkannya, kok suatu saat karipen wis qomat baru bangun sholat subuh, nanti habis sholat subuh pulang ke rumah sholat fajar nggak apa-apa, karena terbiasa kita sholat fajar. Tapi bagi yang urung adzan, waktu adzan wis males, aku tak rasa sholat weh, teko qomat, dia memang tidak berniat untuk sholat fajar, nanti habis sholat subuh, yo jangan sholat fajar di situ. Itu nggak ada udzur namanya.
Kalau ada udzur tadi masih diperbolehkan. Tapi Rasul diam saja. Ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Diam itu hanya tidak menolak. Tapi kalau tidak merintahkan berarti juga tidak menganjurkan. Mungkin kalau Rasul bagus itu menganjurkan, jojo nanti malah wes aku fajarku tak ganti bar subuh weh, tidak. Ini bagi orang-orang yang terbiasa sholat fajar, delalah suatu saat kok karipen ada udzur, maka bisa melakukan seperti sahabat tadi karena ada udzur. Nah kalau wes niat dari sebelum sholat subuh wes ora sholat fajar, ya jangan nanti baru sholat subuh wes agi niat neng kiri, tidak. Ngoten nggih? Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustadz yang sudah membagi ilmunya kepada kita semua pada pagi hari ini, pagi dan siang hari ini. Semoga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Babakan sholat Ibu nggih. Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara kajian tarjih Majelis Tabligh dan Ketarjian Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sukoharjo pada pagi dan siang hari ini. Matur nuwun atas kehadiran dan atensinya yang luar biasa dari awal sampai akhir. Semoga ini menambah keimanan dan ketakwaan kita, menambah amal soleh kita. Hadirin yang berbahagia, insya Allah kita bertemu kembali untuk kajian Ahad keempat bulan September yang akan datang. Kondoripun dari akan sugeng, marilah kita akhiri kajian kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kondoripun dari akan sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.